Bibit jamur tiram dari media biji bunga matahari. Baik teman, teknologi di zaman sekarang bisa menghasilkan dolar ya, atau uang, serta bisa menambah ilmu atau wawasan yang bersifat positif. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Kita akan membuat bibit jamur tiram pada kesempatan ini dari biji bunga matahari ya. Dan kebetulan ini adalah biji bunga matahari yang sudah saya panen ya. Alhamdulillah ini dapat saya tanam sendiri ya. Dan alhamdulillah sudah dipanen. Ketika sudah tua, baik, langsung saja kita mencuci media biji bunga matahari ini ya. Tentunya yang harus diperhatikan yaitu cara pencuciannya ya, sama seperti media yang lain, harus sampai bersih. Dan hampir kebanyakan memang dari biji bunga matahari ini mengapung ya, karena memang ringan sifatnya. Dan apabila sudah kita cuci dengan bersih, maka langkah selanjutnya yaitu saya memberikan kapur ya, namanya kapur kalsit. Teman-teman banyak yang bertanya kapur yang digunakan sejenis kapur apa ya. Jadi kapur yang saya gunakan yaitu kapur kalsit, adanya di toko bangunan atau di toko material. Jadi jangan tanya lagi itu menggunakan kapur apa ya. Jadi sudah jelas ini yang saya gunakan yaitu kapur kalsit, berbeda dengan kapitnya. Dan apabila sudah kita rendam selama 1 malam ya, jadi setelah 1 malam 24 jam, langkah selanjutnya tentu seperti biasa saya mencucinya kembali sampai benar-benar bersih. Hal ini sangat penting sekali ya, karena proses pencucian yang pertama dan yang kedua itu akan menghilangkan kotoran-kotoran yang masih terdapat di media biji koaci ya, atau di media biji bunga matahari. Langkah selanjutnya apabila sudah kita cuci bersih setelah proses perendaman selama 1 hari 1 malam, maka langkah selanjutnya saya akan mengukus. Jadi untuk teman-teman, alat yang digunakan itu bebas ya, mau menggunakan panci yang ada sarangannya itu boleh. Kalau saya menggunakan hasepan ya, ini namanya hasepan kalau dalam bahasa Sunda di kampung saya. Jadi saya mengukusnya menggunakan hasepan kurang lebih selama 15 menit. Jadi sekitar 15 menit saya mengukusnya. Kenapa saya tidak merebus? Karena apabila direbus terlalu banyak kandungan air ya, maka saya hanya mengukusnya saja. Langkah selanjutnya apabila sudah kita kukus selama 15 menit, tentu masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses penirisannya. Proses penirisan ini sangat penting sekali, bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung di media biji tersebut. Karena walaupun dikukus tetap ada ya, airnya sangat berlebihan sekali.
Untuk penirisan terserah teman-teman, minimal kalau saya 5 jam ya. Langkah selanjutnya apabila sudah ditiriskan, maka kita tinggal mengemas ke dalam botol yang disumpal dengan kapas dan juga plastik serta pengikat karet ya. Dan langkah selanjutnya kita masuk ke proses sterilisasi. Saya seperti biasa proses sterilisasi hanya menggunakan panci presto dengan bahan bakar yang saya gunakan yaitu kayu bakar ya. Jadi tidak usah besar-besar apinya ya. Dalam proses sterilisasi saya menggunakan waktu selama 1 jam 30 menit. Jadi selama 1,5 jam saya melakukan proses sterilisasi di dalam presto. Tidak nyampe 2 jam ya. Jadi hanya 1,5 jam saja. Saya anggap cukup. Dan apabila sudah kita angkat dan sudah kita dinginkan, maka langkah selanjutnya yaitu proses pemberian bibit F0. Jadi untuk teman-teman jangan menanyakan lagi di komentar bagaimana cara pembuatan F0. Kenapa demikian? Karena sudah ada video saya sebelumnya yang memperlihatkan cara pembuatan bibit jamur tiram F0. Mungkin yang sudah subscribe bisa dilihat saja di playlist ya. Itu sudah ada cara pembuatan F0-nya. Langkah selanjutnya yaitu pemberian bibit jamur tiram. Hal yang penting sekali yang biasa saya lakukan, saya selalu mendekatkan api spiritus ya. Jadi lampu spiritus yang biasa disebut lampu Bunsen itu selalu saya dekatkan dengan botol, baik itu botol F1 ataupun F0. Bisa dilihat oleh teman-teman apabila setelah berusia kurang lebih 1 hari 1 malam ya, maka sudah mulai terlihat miseliumnya sudah mulai menyebar, sudah mulai berbulu ya. Jadi ini merupakan salah satu tanda ya. Jadi ini hanya sekedar tanda bahwasanya ada akan kehidupan dari si miselium turunan dari F0. Jadi ini merupakan media yang pertama kali saya gunakan ya teman, dari biji kuaci atau dari biji bunga matahari. Hanya 1 botol saja ya. Semakin bertambahnya hari, maka miselium jamur tiram pun akan semakin terlihat merambat ke bawah ya. Ini baru 20% perjalanan miseliumnya sudah mulai terlihat ya. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya pribadi ya, sebagai pemula, karena saya menggunakan media yang belum pernah saya gunakan, yaitu
media dari biji bunga matahari. Jujur saja ini baru pertama kali saya lakukan ya. Dan alhamdulillah ternyata sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit keberhasilannya ya. Dengan ditandai perjalanan miselium sudah 30% merambat ke bawah. Sangat menakjubkan sekali. Bisa dilihat oleh teman-teman, miselium sudah mulai memakan, mungkin seperti itu ya. Jadi seperti memakan biji bunga matahari, sepertinya menembus. Bisa dilihat oleh teman-teman, semakin bertambah hari. Kalau tidak salah ini berusia 6 hari ya, hampir 1 minggu, sekitar 6 hari. Alhamdulillah miselium sudah mulai lebih menjalar lagi ya. F0-nya ini ketika saya turunkan lebih mendominasi ke sebelah kanannya. Makanya pas turun ke bawahnya itu tidak sama, tidak terlalu sama dengan yang di sebelahnya ini. Karena memang F0 ketika saya turunkan itu lebih ada di sebelah sini nih, yang sudah full, yang lebih cepat menjalar ke bawah. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba dari biji bunga matahari bisa menanamnya terlebih dahulu ya. Kalau saya sengaja menanam biji bunga matahari ini karena untuk kepentingan bunganya itu untuk kepentingan makanan lebah. Jadi saya memelihara lebah juga ya, lebah trigona. Baik, untuk teman-teman silahkan fokus saja ke miselium ya, ke perjalanan miselium. Ini sudah terlihat hampir 50%. Hampir 50% miselium menjalar ke bawah ya. Dan tentu menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Kenapa demikian? Karena pertama saya sangat kagum ya, intinya ya, dengan media yang saya gunakan ini. Karena pertama kali menggunakan biji bunga matahari seperti ini. Dan bisa dilihat oleh teman-teman, miselium sudah sekitar 80%. Lumayan cepat juga ya, hampir sama dengan media jagung kalau menurut saya. Cepat perambatan miseliumnya. Dan ini teman-teman sudah bukan sudah hampir full ya, tapi saya anggap ini sudah berhasil ya, tanpa ada kontaminasi atau tanpa ada kegagalan. Tinggal di ujung lagi di bawah ini sekitar 95% full miseliumnya ya. Jadi untuk teman-teman, bagi yang ingin tahu bagaimana perambatan miselium apabila kita turunkan ke media backlog,
Silahkan simak video saya selanjutnya ya. Jadi kita akan mengetahui nanti perlambatan miseliumnya apabila kita turunkan. Sebetulnya ini kita bisa turunkan ke media bibit F2 ya. Jadi sebetulnya ini bisa diturunkan lagi ke bibit jamur tiram F2. Tetapi saya ingin langsung mencoba menurunkannya ke dalam media backlog. Jadi bagaimana perambatannya, silahkan disimak video saya selanjutnya ya. Kita lihat bersama-sama nanti hasilnya apakah bagus atau tidak ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.